Kita beralih ke informasi lain pemirsa, dua orang terduga pelaku penipuan jual beli rumah kontrakan di Bekasi Barat kini masih diburu oleh polisi. Kerugian dari seluruh korban diperkirakan mencapai angka 3 miliar rupiah. Hingga kini sudah ada 22 laporan polisi yang diterima dari korban dengan total korban mencapai angka 30 orang. Modus penipuan dilakukan dengan menawarkan rumah kontrakan di bawah harga pasar melalui media sosial. Kemudian setelah uang dibayarkan, korban pun diminta untuk menunggu penghuni sebelumnya keluar, namun ternyata kontrakan tidak pernah diserahkan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk diantaranya keluarga pelaku, namun dua terduga yang merupakan pemilik dan perantara hingga kini masih dalam proses pencarian. Ini adalah menjual kontrakan dengan harga yang di bawah kewajaran. Misalnya di situ itu harganya pasaran sekitar 200 juta, sama pelaku dijual sekitar 80 juta. Nanti kemudian ada orang yang datang menawar, dia pun juga setuju, misalnya ditawar 70 juta, 60 juta setuju. Kemudian nanti begitu dilihat bahwasanya tempat tersebut masih ada penghuninya, disampaikan nanti nunggu penghuninya keluar kira-kira 2-3 bulan seperti itu. Tapi uang sudah diterima oleh pelaku. Berarti korbannya tergiur karena harga murah itu? Harga murah tersebut. Dua orang terduga pelaku penipuan jual beli rumah kontrakan di Bekasi Barat kini masih diburu oleh polisi. Kerugian dari seluruh korban diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah. Dan pemirsa, kita akan langsung cari tahu seperti apa duduk perkara penipuan rumah kontrakan fiktif ini hingga korbannya mencapai puluhan orang dengan kerugian mencapai angka di miliaran rupiah. Langsung saja kita berbincang dengan salah satu korban penipuan kontrakan fiktif yakni Bapak Henry Idris Semesta. Halo, selamat sore Pak Henry. Selamat sore Bu. Baik, Pak Henry mungkin bisa diceritakan Pak, kami turut prihatin ya Pak dengan apa yang Anda alami, tapi mungkin pada kesempatan ini untuk dapat memberikan konteks lebih jelas lagi kepada pemirsa juga terkait dengan duduk perkara penipuan yang Anda alami ini seperti apa Pak? Dari awalnya ya Bu? Iya betul. Dari awalnya jadi dari Facebook diiklanin, istri saya yang dapat iklan itu. Terus kita ketemuan di jalan di Sherlock. Jadi habis itu kita bertemu di rumahnya si Karsi, pelaku utama yang menjual rumah. Setelah kita deal di sana harga, kita dibawa ke yang katanya notaris, tapi dibawa ke rumahnya, bukan ke kantornya. Ternyata itu bukan notaris, hanya juru ketik dia. Baik, ketemu iklan di Facebook, terus habis itu janjian dan juga ketemu di rumah pelaku ya Pak ya, pemilik rumah tersebut ya? Ya, kami dibawa ke rumah pelaku utama, si Karsi namanya itu, yang bawa orang Yurike dari Facebook itu, ininya Rike, akunnya. Baik, Karsi dan Rike ini semuanya perempuan ya Pak berarti ya? Atau ada? Betul, ya betul. Betul, oke. Bapak kalau boleh tahu nih Pak, kan informasi yang beredar katanya iklannya tersebut menawarkan kontrakan dengan harga yang sangat murah. Mungkin seberapa, angkanya di angka berapa Pak kontrakannya dan dengan kondisi rumah seperti apa? Jadi dari 75 ke atas Bu rata-rata korban. Jadi kayak saya 2 pintu 100 juta Bu. 100 juta. Ada yang kena 360 karena ngambilnya mungkin dia 4 pintu sama tanah yang kosongnya ada yang 400 lebih gitu Bu. Beda-beda tergantung kita tawar-menawarnya juga. Baik, ini ngontrak atau mau beli Pak sebenarnya Pak? Mau beli. Kita datang untuk karena kita memang sedang mencari rumah begitu Bu. Oke. Baik. Kemudian apakah Anda juga sudah pernah diajak juga untuk melihat lokasi tempat rumah atau dan juga tanah yang akan dibeli ini atau hanya ditujukan foto? Dari akun yang di Facebook Yurika itu dibawa langsung ke lokasi tempat yang ditawarkan mau dijual. Nah, di situ kita langsung lihat dan
dia benar emang tinggal di situ yang namanya Karsi. Lalu kita tawar-menawar di situ, setelah deal, besoknya kita dibawa ke rumah yang katanya notaris, tapi ternyata hanya juru ketik gitu, Bu. Baik, tapi survei... Dan di rumah notaris itu terjadilah transaksi pembayaran. Seperti itu, Bu. Semuanya hampir seperti itu semuanya. Baik, tetapi berarti survei ke lokasi yang akan Anda beli belum pernah ya Pak ya, sama sekali? Setelah ketemu dari Yurike yang mencari orang, saya langsung ke TKP, ke rumah yang dijual, Bu. Oke, dan apakah ini sesuai dengan apa yang ditampilkan di iklan Facebook? Sesuai. Cuma ternyata habis itu kan dibawa ke notaris untuk meyakinkan kami gitu. Si Karsi, Yurike juga ikut, dan notaris bodong itu kita transaksi tanda tangan AJB, jadi dari surat girik mau dinaikin ke AJB, terus kita kwitansi segala dan kita serahkan uangnya di depan notaris. Taunya dia hanya juru ketik gitu, Bu. Mulai kejanggalannya karena suratnya nggak jadi-jadi, yang katanya 2 bulan 3 bulan sampai 4 bulan nggak jadi. Akhirnya saya minta pembatalan transaksi gitu, minta uangnya dibalikin gitu. Baik, Bapak sendiri peristiwa ini terjadi kepada Bapak di bulan apa Pak? Tepatnya di bulan apa dan tahun kapan? Saya transaksi tanggal 24 September, Bu. Jadi si Rike ini yang mencari orang bisa sehari itu 2 orang, Bu, yang datang transaksi. Jadi mereka emang udah sindikat tuh bertiga. Yurike, Karsi dengan yang notaris gitu. Jadi orangnya itu aja tuh gitu, Bu. Baik, berarti Bapak 24 September tahun lalu ya Pak ya melakukan transaksi untuk membeli rumah, dan ternyata sampai dengan saat ini tidak pernah selesai proses tersebut ya Pak ya? Suratnya ya betul. Akhirnya saya setelah bulan keempat habis pembayaran, saya langsung menyatakan saya batalkan transaksinya gitu. Akhirnya saya minta balikin uangnya. Akhirnya tapi belum sempat balikin, ternyata udah lari saat ini buron. Baik, Bapak tadi mengatakan nominal dan sebagian kontrakan 2 rumah udah dihancurkan oleh adik iparnya. Saya tanya yang siapa yang nyuruh, itu kakaknya si Tatang katanya. Saya berindikasi ada kemungkinan dia untuk menghilangkan barang bukti gitu, Bu. Baik, Bapak mengatakan tadi Bapak membeli dengan angka 75 juta. Pembayarannya ini dilakukan secara bertahap atau seperti apa Pak? Dan waktu transaksi pertama kali ini berapa bayarnya? 100 juta, Bu. Jadi setelah jadi AJB, baru sisanya saya bayar gitu. Banyak kan seperti itu, Bu. Jadi kita DP dulu atau ada yang cash sebagian sih. Baik, Bapak sendiri sudah berapa duit masuk? Apakah sudah tunai, kontan semuanya sudah selesai atau gimana? 75 juta, Bu, yang udah masuk. Baik, 75 juta sudah masuk, terus memutuskan untuk berhenti, dibatalkan ya Pak ya? Betul, ya. Tapi sampai saat ini belum ada penggantian gitu, Bu. Baik, nah kemudian Pak, Bapak kan merasakan sudah ada tanda-tanda ya, ada sepertinya ini tidak benar gitu ya, sudah ada firasat. Nah, kemudian bagaimana kemarin langkahnya saat untuk mencari tahu terkait dengan ketiga orang yang bersindikat ini? Apakah ternyata di Facebook itu ketemu juga Pak dengan teman-teman lain yang menjadi korban? Jadi kecurigaan full ketika si Karsi saya desek terus pas tanggal 1 Juli kemarin dia checklist sama korban-korban yang lain, ternyata seperti itu. Akhirnya saya datang ke tempat TKP, ternyata udah dihancurin 2 bangunan sama adik iparnya gitu, Bu. Saya tanya disuruh kakaknya katanya. Saya tanya si Karsinya mana, nggak tahu, semalam dia lari. Bilangnya pada nggak tahu, seperti itu, Bu. Jadi itu hampir setiap hari terjadi seperti itu, Bu. Yang namanya Rike petugasnya nyari orang, Karsi jual rumah, notaris bodong itu seakan-akan untuk meyakinkan gitu. Baik, kalau Karsi sampai dengan saat ini sudah hilang ya, kabur, bagaimana dengan Yurike dan juga si notaris bodong ini?
keberadaannya? Untuk notaris yang saya waktu saya bertransaksi, dia sudah meninggal. Tapi setelah saya, korban selanjutnya ada notaris pengganti yang namanya Arif. Nah, sama aja, Bu. Jadi seperti si notaris yang saya dibohongin juga gitu, dia bekerja samanya. Untuk Yurike, terakhir saya lihat dia terfoto di Polres bersama penasihat hukumnya, Bu. Baik, baik. Lantas Pak, sampai dengan saat ini bagaimana dari teman-teman yang menjadi korban melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian? Laporannya sudah masuk atau seperti apa? Sudah, saya sendiri bersama 9 orang ke Polda dan sisanya ke Polres, Bu. Dan di Polres menyatakan udah dijadikan 2 DPO, yaitu si Karsi sama Rike. Memang itu 2 otak pelaku sebenarnya. Baik. Dan notaris, tapi yang namanya Rike ketika dihubungin dia masih aktif WA-nya. Ketika dihubungin dia merasanya korban gitu, malah memuterbalikan fakta. Rasanya dibohongin juga masih Karsi bilangnya. Padahal nggak mungkin dia menyaksikan transaksi kami para korban di notaris gitu. Baik, baik. Kami akan nantikan dan kawal terus Pak terkait dengan kasus ini. Terima kasih Bapak Henry Idris Semesta telah berbagi cerita bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.